Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Nuriski Rahmawati dengan NIM 2005040012, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini saya akan membahas tentang penembakan 6 laskar Front Pembela Islam, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampung oleh Bapak Irman SH.MH. Seperti yang kita ketahui, kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam terjadi pada 7 Desember 2020. Tetapi terdapat dua kesaksian yang berbeda antara pihak kepolisian dan dengan pihak Front Pembela Islam. Informasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka sedang membuntuti atau mengikuti iring-iringan mobil Habib Rizik serta pengikutnya. Kemudian terjadi penembakan, lalu mereka menembak balik dan 6 orang meninggal. Kemudian kesaksian dari pihak Front Pembela Islam mengatakan bahwa Habib Rizik beserta keluarga sedang menuju ke wilayah Kerawang Timur. Lalu di tengah jalan dihadang oleh orang tak dikenal, kemudian mereka menembaki mobil dari pengawal Habib Rizik, bahkan hingga ada yang diculik. Nah, apakah ini termasuk pelanggaran HAM dan bagaimana tanggapan Komnas HAM dalam menangani kasus seperti ini? Sebelum menganalisis kasus lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang disebut dengan hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Jadi sudah jelas sekali bahwa di dalam kasus ini terdapat unsur pelanggaran HAM karena ada 6 nyawa manusia yang terbunuh. Bagaimana peran Komnas HAM dalam menangani kasus seperti ini? Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Menurut laporan yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM menyatakan bahwa pelanggaran pada kasus ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia ringan. Mengapa sih kasus ini hanya termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan? Kita harus mengetahui bahwa HAM ringan itu meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Ketika bukti-bukti yang dimiliki oleh Komnas HAM ditunjukkan kepada pihak kepolisian, polisi menampiknya karena menurutnya polisi melakukan penembakan karena para laskar Front Pembela Islam melakukan perlawanan. Oleh karena itu, Komnas HAM berkesimpulan bahwa dalam kasus ini polisi melakukan tindak pembunuhan di luar hukum atau yang sering disebut dengan unlawful killing. Lantas, bagaimana dengan kasus pelajar yang dipenjara karena membunuh begal dengan alasan membela diri? Semoga kasus ini dapat terungkap kebenarannya dengan sebenar-benarnya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.